Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi program, yaitu proses internal. Saya Muhammad Asiful Muadi dan teman saya Hafizah Rahmah. Berikut materinya. Yang pertama adalah inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan titik mula dan sebagai penanda apakah sebuah perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Efektif, efisien, dan cepat dalam berinovasi bagi banyak perusahaan bahkan merupakan faktor yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kemahiran excellent dalam operasi sehari-hari. Kaplan dan Norton 1996. Jadi inovasi itu dibutuhkan oleh sistem perancangan manajemen kinerja agar meningkatkan daya saing perusahaan. Inovasi juga merupakan perbaikan kinerja perusahaan yang sangat signifikan untuk memperhatikan semua pelaku industri. Hal ini disebabkan siklus hidup produk semakin pendek sehingga perusahaan dituntut untuk secara cepat dan efisien memasuki pasar. Jadi manfaat produk dan layanan baru. Manfaatnya adanya inovasi yaitu bagi perusahaan diantaranya meliputi terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pangsa pasar lebih besar. Jadi terbuka untuk mendapatkan pelanggan itu lebih besar dan menerapkan harga premium karena belum adanya pesaing dan dapat menjadi pengatur standar pasar. Berikut ini juga diagram alir perancangan dan proses pengembangan produk baru, di mana sistem pangsa pelanggan itu terjadi karena adanya pemasaran dan penjualan, yaitu tingkat promosi dan tingkat permintaan. Jadi ada permintaan pelanggan dan kebutuhan akan pelanggan juga. Jadi perusahaan langsung meriset lanjutan untuk mendesain produk baru karena adanya kebutuhan oleh pelanggan dan memproses perancangan produknya, dan kemudian setelah dirancang produknya dan diproduksi kembali lagi untuk ke sistem pangsa pasar pelanggan lagi, apakah masih ada kebutuhan atau permintaan pelanggan. Jika ada, kembali lagi ke diagram riset lanjutan lagi. Yang identifikasi keinginan pelanggan terhadap produk baru dengan cara QFD, Quality Function Development, yaitu manfaatnya mengidentifikasi atribut yang dianggap penting oleh pelanggan, mendukung perancangan produk yang unggul, juga memperpendek waktu perancangan produk dan memvalidasi kerjasama antar fungsi. Jadi ini identifikasinya mempunyai karakteristik tidak berbeda secara signifikan terhadap layanan yang diberikan perusahaan lain. Layanan diantar dengan cara yang serupa. Lalu terdapat rancangan yang berbeda dari isi layanan, tetapi diantar dengan layanan yang sama sekali baru, baik dari sisi isi maupun pelayanannya. Memberikan layanan yang sama namun menggunakan saluran yang berbeda. Jadi ini identifikasi keinginan pelanggan untuk produk baru. Jadi keberhasilan sebuah inovasi itu bisa dideteksi oleh pengecekan pelanggan baru. Jika pelanggannya banyak, itu berarti keberhasilan inovasi itu berhasil. Inovasi tersebut itu berhasil. Lalu yang kedua, pertumbuhan penjualan. Penjualannya banyak, permintaannya banyak. Loyalitas pelanggan. Jadi pelanggannya itu juga loyalitas, beli lagi. Peningkatan margin. Lalu keberhasilan inovasi juga ada 4 tahapan penting di keberhasilan inovasi ini,
melihat suatu peluang pasar untuk produk dan jasa baru. Maksudnya, kita lihat di tabelnya. Di sini ada tabel antisipasi kebutuhan konsumen di masa akan datang. Jadi dia melihat antisipasi kebutuhan konsumen di masa yang akan datang gimana. Lalu yang kedua, menemukan dan mengembangkan produk jasa yang lebih efektif dan aman. Sudah mengantisipasi kebutuhannya, lalu menemukan dan mengembangkan produk jasa yang lebih efektif dan aman. Yang kedua, mengatur portofolio riset dan pengembangan perusahaan. Beberapa jenis atau tipe dari proyek yang diambil antara lain proyek R&B. Dasar hal ini dilakukan divisi yang terpisah dan menghasilkan proyek baru yang langsung dapat diaplikasikan ke pasaran. Lalu proyek terobosan. Proyek ini menghasilkan produk yang benar-benar baru, baik dari proses maupun hasilnya. Proyek terusan. Proyek ini menghasilkan produk baru namun masih menggunakan bentuk dasar dari yang ada sebelumnya. Jadi menghasilkan dari produk yang sebelumnya itu. Lalu proyek turunan, menghasilkan suatu proyek yang berada dari yang sebelumnya hanya dengan menambahkan atau mengubah sebagian kecil dari produk sebelumnya. Lalu proyek aliansi, menghasilkan produk dengan melihat fitur dari produk perusahaan lain diperoleh dengan subkontrak maupun melihat lisensi. Keberhasilan inovasi yang ketiga yaitu merancang dan mengembangkan produk dan jasa baru. Suatu aktivitas kompleks yang melihat multifungsi bisnis dan mempunyai beberapa tahapan antara lain. Tahap yang pertama, mengembangkan dan menyusun konsep titik pengembang. Konsep tersebut konsep tentang fungsi dari produk yang dirancang, atributnya, serta estimasi dari target pasar, harga, dan biaya. Perancangan produk merupakan pengujian dan pembuatan produk yang sesuai dengan konsep yang tidak pada perancangan biaya atau finansial. Detail produk dan proses rekayasa merupakan desain produk yang membuat prototipe dari produknya, yaitu merancang dan mengembangkan produk dan jasa baru. Yang keempat, memasarkan produk dan jasa ke pasaran. Lalu untuk poin inovasi ini ada keterkaitannya dengan perspektif keluaran organisasi di bab yang sebelumnya, yaitu terdapat dua aspek juga, aspek finansial dan aspek non finansial. Aspek finansial ini dilihat dari pendapatan dari investasi riset dan pengembangannya. Yang kedua, pendapatan dan pertumbuhan dari konsumen yang sudah ada. Yang ketiga, pendapatan dari pelanggan baru. Untuk yang aspek non finansial bisa dilihat dari pelanggan, pasar, departemen perusahaan maupun pegawai, seperti yang ada di perspektif yang dijelaskan oleh perspektif keluaran organisasi kemarin. Lalu bagaimana proses operasi? Proses operasi didefinisikan sebagai proses konversi dari material, energi, dan informasi menjadi produk atau layanan dalam skala tertentu guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi proses operasi mempunyai pengelolaan koperasi yang meliputi 4 proses penting. Jadi 1, mengembangkan dan menjaga kelangsungan hubungan dengan pemasok untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Perusahaan bergantung kepada pemasoknya. Perusahaan bermanfaat keuntungan dari kebutuhan yang baik dengan para pemasok tersebut, di mana pemasok yang baik bukan hanya memberikan harga rendah, low price, tetapi juga biaya yang rendah, juga low cost. Lalu yang ketiga, distribusi kepada pelanggan. Tahapan ketiga dalam proses operasi adalah mendistribusikan produk atau jasa kepada pelanggan dengan biaya yang rendah, kualitas yang baik, dan
waktu yang tepat. Untuk yang keempat nanti dijelaskan oleh teman kami yaitu Hafizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Rahma akan melanjutkan materi dari teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengendalian proses yang berkaitan dengan regulasi dan sosial. Jadi aspek ini berkaitan dengan regulasi dan sosial. Perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnisnya harus mematuhi peraturan-peraturan dan norma-norma kemasyarakatan untuk bertahan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Apabila perusahaan mematuhi peraturan-peraturan tersebut, maka perusahaan mendapat reputasi yang baik dan akan mendapat penghargaan dari konsumen. Reputasi dan penghargaan tersebut akan menarik dan mempertahankan karyawan yang unggul, sehingga dalam pengelolaan sumber daya manusianya akan efektif dan efisien. Ada pula beberapa dimensi-dimensi dalam pengelolaan kinerja berkaitan dengan regulasi dan sosial. Antara lain, yang pertama ada kinerja lingkungan, yang kedua keselamatan dan kesehatan, yang ketiga ada kegiatan ketenagakerjaan. Untuk dimensi yang pertama, yaitu kinerja lingkungan, ada beberapa komponen dalam pengukurannya. Yang pertama ada konsumsi energi dan sumber daya. Ini pengukurannya dari total jenis energi yang digunakan. Contohnya semisal listrik dan bahan bakar. Untuk yang kedua ada emisi air. Pengukuran ini merupakan penggunaan air yang digunakan selama proses produksi dan air yang dikelola dan limbah air yang dikelola kembali. Untuk yang ketiga ada emisi udara. Emisi udara ini pengukuran dari gas beracun atau zat-zat beracun lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya zat beracun yang mengandung karbon dioksida atau nitron oksid atau sebagainya. Dan yang keempat ada produksi dan pembuangan limbah padat. Bagaimana perusahaan melaporkan cara proses produksinya dan melaporkan cara pembuangan sampahnya. Semisal bagaimana perusahaan tersebut memprediksi untuk sampah yang akan dibuangnya atau sampah yang akan didaur ulang. Untuk yang kelima yaitu kinerja produk. Bagaimana perusahaan memikirkan terhadap produk yang dihasilkan, bahkan produk itu yang sudah dijual ke masyarakat. Untuk dimensi yang selanjutnya yaitu kinerja kesehatan dan keselamatan. Dimensi ini sudah diatur atau distandarkan menurut undang-undang yang berlaku. Untuk dimensi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan ketenagakerjaan. Dimensi ini berupa laporan kuantitatif yang lebih banyak mengarah pada keberagaman tenaga kerja. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keterkaitan proses operasi dengan keluaran organisasi. Keandalan dalam proses pengelolaan operasi akan berdampak secara finansial meskipun secara tidak langsung.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu pemasaran. Konsep pemasaran ini merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi melalui penentuan target pasar serta memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terdapat 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan strategi pemasaran. Yang pertama ada pasar dan produk atau jasa di mana perusahaan akan berkompetisi. Yang kedua ada investasi yang dibutuhkan untuk tumbuh maupun memanen bisnis nantinya. Yang ketiga ada jalur produk. Yang keempat ada aset dan keterampilan yang harus disediakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dalam membidik target pasar, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Yang pertama ada karakteristik, sikap, dan perilaku pelanggan. Dalam pengukuran kinerja pemasaran merupakan hal yang tidak mudah, harus mempertimbangkan beberapa hal. Pada tabel 6.19 ditunjukkan bagaimana cara mengukur kinerja pemasaran. Bisa teman-teman baca. Untuk materi yang selanjutnya ada pelayanan purna jual. Yang pertama ada sistem dan prosedur untuk menarik produk atau jasa. Yang kedua ada sistem dan prosedur untuk jaminan klaim. Yang ketiga ada sistem dan prosedur untuk mengontrol semua dokumen yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat ada layanan konsultasi, seperti mendatangkan ahli tim pemasaran atau ahli operasional. Untuk yang kelima ada perbaikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Jadi semisal perusahaan atau pabrik furnitur terdapat komplain dari konsumen, jadi perusahaan tersebut memperbaiki dari segi kualitas furnitur tersebut. Untuk yang ketujuh ada penugasan pada pegawai yang harus merespons komplain atau komplain pelanggan, seperti mungkin pada produk Unilever yang dibaliknya ada tulisan layanan konsumen. Nah itu ditempatkan di situ pegawainya untuk merespon komplain pelanggan. Yang ketujuh ada pengembangan sistem pengkajian pelayanan purna jurnal. Bisa dilihat pada tabel 6.2 yaitu variabel kinerja pelayanan purna jual. Terdapat 3 variabel kinerja. Yang pertama ada tingkat pelayanan, kepuasan pelanggan, dan yang ketiga ada perbandingan tingkat pesaing. Demikian presentasi dari saya dan teman saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.